Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 9B yang telah berkenan untuk ikut dalam presentasi kali ini dan mohon izin kepada Pak Musyafa, kami akan mempresentasikan apa yang telah kami identifikasi dan telah kami kerjakan dan sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Musyafa selaku dosen pengampu dan juga pembimbing pada mata kuliah perlindungan dan kesehatan hutan, serta terima kasih juga kepada dosen-dosen lain di kelas lain juga. Dan di kesempatan kali ini kami mengidentifikasi pohon pulai atau sering disebut Alstonia scholaris dalam bahasa botaninya atau bahasa ilmiahnya, dan kami identifikasi di timur Fakultas Hukum. Di sana terdapat banyak sekali pohon pulai yang tentu saya kira gunanya untuk eh, perindang karena pohon pulai ini memiliki tajuk pagoda. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Cahyo Prastio dengan NIM 245333498 KT 10606. Silakan untuk anggota yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila Cahyantari dengan NIM 245346065 KT 10624. Saya Alif Agrila Hendrata dengan NIM 245455577 KT 10917. Perkenalkan, nama saya Agus Wisnu Nugroho dengan NIM 24543587 KT 10844. Perkenalkan, nama saya Ali Fatih Firas Prayoga dengan NIM 245398839 KT 10759. Perkenalkan, saya Devina Alicia dengan NIM 245355532 KT 10671. Perkenalkan, nama saya Azalia Kalista Kesha Putri dengan NIM 24542601 KT 10807. Perkenalkan, nama saya Arzela Najwa dengan NIM 245429 KT 10819. Perkenalkan, nama saya Syahrul Septiani dengan NIM 245333377 KT 10600. Baik, terima kasih kepada teman-teman anggota. Dan langsung kita lanjutkan eh, di infografis. Jadi di sini sesuai yang dikatakan di awal tadi bahwa kami mengidentifikasi pohon pulai. Nah, di kondisi lapangan, pohon pulai ini memiliki tajuk pagoda dengan eh, kecenderungan warna batang itu abu-abu kehitaman. Nah, daunnya sendiri itu memiliki morfologi memanjang dengan rata-rata panjangnya itu 18 cm dan rata-rata lebarnya 5 cm. Dan pulai ini setelah kita cari beberapa referensi itu menemukan bahwa pulai itu memiliki biji yang berbentuk polong memanjang kira-kira sepanjang 30 cm. Nah, sesuai yang di materi infografis, pohon pulai ini dapat tumbuh di negara yang beriklim tropis hingga subtropis, khususnya di Asia Tenggara. Itu di Indonesia juga termasuk dan lebih spesifik di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan langsung saja kita lanjutkan ke identifikasi penyakit gulma serta hama. Untuk itu kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, selanjutnya, pada pohon pulai atau Alstonia scholaris, kami menemukan beberapa penyakit. Di antaranya yang pertama adalah bercak daun. Bercak daun pada pohon pulai ini adalah
gangguan yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau virus, seperti contohnya ganggang Cephaleuros sp yang menyerang daun pulai. Bercak daun ini muncul dengan gejala-gejalanya yaitu berbentuk bulat, tebal, timbul, dan berbulu yang lama-kelamaan bisa meluas dan menyebabkan kerusakan pada jaringan daun. Penyakit bercak daun ini dapat dikendalikan melalui yang pertama sanitasi atau pemangkasan dan buang daun yang terinfeksi. Yang kedua pengendalian kelembapan. Yang tiga fungisida dan yang terakhir pemilihan bibit yang tahan terhadap penyakit. Ada juga kutil daun. Kutil daun disebabkan oleh serangga dari keluarga Psilidae seperti Pseudocopteron, Alstonium, atau Pauroxyla tuberculata. Serangga ini Serang membentuk galls atau bintil atau benjolan pada daun yang merupakan reaksi pertahanan tanaman terhadap serangga hama. Lalu selanjutnya kami juga menemukan rayap kayu kering atau Cryptothermes sp yang merupakan organisme perusak kayu yang ganas. Serangan rayap dapat menimbulkan kerusakan hebat pada komponen konstruksi bangunan yang material utamanya terbuat dari kayu dengan cara memakan selulosa kayu. Ciri-ciri rayap kayu kering yaitu biasanya berwarna coklat muda hingga kuning, berukuran lebih kecil dibandingkan jenis rayap lainnya, dan biasanya membuat terowongan dan ruang di dalam kayu yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Perkembangan rayap di alam, khususnya di Indonesia, belum dapat dicegah dengan efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perlakuan pengawetan kayu tersebut agar tidak mudah diserang oleh organisme perusak kayu, khususnya rayap. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin secara berkala dan menggunakan pestisida khusus untuk rayap jika diperlukan. Mencegah investasi rayap kayu penting untuk menjaga integritas struktural bangunan. Kemudian pada pohon pulai ini kami menemukan alga atau lumut kerak pada batang. Itu disebabkan karena kondisi lingkungan yang mendukung seperti kelembapan tinggi, cahaya matahari yang cukup, dan sirkulasi udara yang baik. Nah, pada lumut kerak ini biasanya tidak merugikan pohon, karena lumut menggunakan permukaan pohon hanya untuk tumbuh, tanpa mengambil nutrisi langsung dari pohon itu sendiri. Oke, baik. Eh, itu tadi terkait penyakit dan juga hama gulma yang terdapat pada pohon pulai yang kami amati. Nah, pengendaliannya sudah dipaparkan oleh teman-teman mulai dari bercak hingga lumut. Namun akan coba saya eh, kulik salah satunya yakni pemangkasan. Sesuai yang ada di infografis paling bawah bahwa pengendalian untuk penyakit seperti kutil daun dan bercak itu bisa menggunakan sistem pemangkasan atau memotong anggota pohon yang terjangkit dan memusnahkannya dan tujuannya itu agar tidak menjangkiti pohon yang lain atau juga bisa dengan cara langkah preventif yakni menanam pohon pulai dengan sistem penjarangan atau diberi jarak yang cukup jauh antar pohon agar tidak saling menjangkiti begitu. Eh, untuk selanjutnya izinkan kami untuk menjelaskan apa saja tugas-tugas yang telah kami bagi, apa saja yang telah kami kerjakan dan kami beranggotakan 9 orang yang tentu setiap anggota memiliki perannya masing-masing dan ini adalah kolase dari kelompok kami, kelompok 9B. Kolase pertama adalah kolase yang kami amati
mulai dari bercak daun, kutil daun, lumut kerak hingga rayap kayu kering, sesuai yang di infografis awal tadi. Nah, untuk paparan kontribusi dimulai dari saya sendiri. Saya sendiri adalah Cahyo Prasetyo yang di sini sebagai ketua dan secara umum adalah mengkoordinasi teman-teman kelompok yang lain. Dan selanjutnya mungkin bisa mulai dari kiri atas, Mas Yoga, dipersilakan untuk memaparkan sesuai apa yang ada di infografis. Saya di sini sebagai identifikator cara pengendalian. Oke, siap. Dilanjutkan, Mbak Aulia dan sampai Mbak Azalia, silakan. Baik, saya di sini Aulia Salsabila Cahyantari. Saya berkontribusi sebagai identifikator hama pada tumbuhan pulai. Saya Alif Agrila Hendrata di sini sebagai editor video dan soundman. Saya Devina, Oke, saya di sini selanjutnya, sebagai identifikator bercak daun. selanjutnya silakan mungkin Mbak Arzela. Saya Arzela Najwa di sini sebagai editor infografis. Baik, eh, dilanjutkan Mas Agus selaku. Saya di sini berperan sebagai fotografer dan videografer. Yes, Ya, silakan untuk. di sini saya Arum sebagai konseptor video singkat. Saya Oke, Azalia sebagai identifikator kutil daun. baik, baik. Dan mungkin itu pembagian dari kelompok kami terkait apa saja yang telah dikerjakan, apa saja yang telah dibagi terkait kontribusi yang ada, karena tugas ini itu menyangkut tiga, yakni video presentasi ini, dilanjutkan infografis yang ditampilkan, dan juga terakhir adalah video berdurasi 8 sampai 10 menit. Dan mungkin dari kelompok kami cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan, mulai dari eh, paparan terkait pengantar pohon pulai, mulai dari morfologinya hingga penyakit yang diawali eh, bercak daun, kutil daun, rayap kayu kering dan juga lumut kerak. Dan juga kami juga eh, di dalam infografis juga menampilkan tawaran solusi untuk pengendalian yang ada. Jadi kami juga mencoba untuk menawarkan solusi terkait pengendalian penyakit yang kami temukan gitu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun akan sangat kami hargai. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri saja. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman anggota kelompok dan dan seluruh eh, teman anggota kelompok dan Pak Musyafa selaku dosen di mata kuliah PKH ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.